Wow, gokil. Menyala abangku. Mantap jiwa si ini. Kabar fantastis luar biasa untuk fans setia pecinta timnas Indonesia. Ketua Umum Kebanggaan kita Pak Erick Thohir berencana akan membuat para pembenci timnas Indonesia auto ketar-ketir dan dijamin bakal dibuat kejang-kejang mendengarnya, tapi publik dijamin bahagia auto full senyum. Dikabarkan saat ini Pak Erick Thohir dan para stafnya sedang bekerja keras akan segera mendatangkan para pemain top elite Eropa grade A, bukan hanya 1 atau 2 pemain, melainkan 8 orang pemain sekaligus. Gila mantap jiwa si ini Bapak Ketum PSSI yang satu ini. 8 pemain top elite grade A ini diharapkan dapat segera dinaturalisasi dan mengambil sumpah setia NKRI maksimal akhir bulan ini sehingga siap untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Mendengar berita ini si Towel dan gerombolan sakit hatinya auto kejot-kejot jadi doa dan harapan terbesarku saat ini. Di sisi lain inilah daftar 8 pemain yang wajib dinaturalisasi PSSI demi bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Siapa sajakah mereka? Nomor 1 ada Ian Maatsen. Tonton videonya sampai selesai agar kalian tahu siapa lagi sisanya yang bikin gerombolan Towel auto kejot-kejot. Yes, alhamdulillah mantap gila. Dikabarkan saat ini klub raksasa Italia AC Milan sangat tertarik dan ngebet ingin rekrut penyerang kesayangan Shin Tae-yong yang saat ini tengah on fire. Siapa lagi kalau bukan Hoki Caraka? Berkat latihan intensif dengan asisten pelatih khusus striker yaitu Yeom Ki-hun, Hoki Caraka seolah-olah terbuka segel skillnya dan langsung berubah menjadi monster house goal yang siap menerkam dan cetak gol-gol berkelas dunia sampai klub raksasa Italia yaitu AC Milan dikabarkan sudah berbicara dengan agennya membicarakan kemungkinan mega transfer ratusan miliar rupiah yang akan menjadikan Hoki Caraka pemain Indonesia bergaji termahal di Serie A. AC Milan berniat menggunakan Hoki Caraka sebagai tukang gedornya di sisa musim 2024-2025 ini untuk menggantikan striker mereka Alvaro Morata yang saat ini sedang melempem dan seret gol jadi hasrat terbesarku saat ini. Di sisi lain, Shin Tae-yong bahagia, sang penyerang kesayangan Hoki Caraka menggila di laga PSS versus Arema FC. Apakah ini kode keras Hoki Caraka siap isi lini depan timnas Indonesia? Ikuti terus beritanya sampai akhir agar tahu bagaimana endingnya. Edan, makanya jangan macam-macam dengan King Indobung. Akhirnya kejadian juga kan? Kabar mengejutkan datang dari timnas negara Kangguru. Seperti dugaan banyak pihak akhirnya pelatih kawakan Dungu dan besar kepala si Graham Arnold akhirnya mengundurkan diri dari kursi kepelatihan timnas Australia. Dikabarkan Graham Arnold mengambil keputusan tersebut akibat tidak bisa move on dan selalu dihantui oleh kegemilangan timnas Indonesia yang tidak bisa dikalahkannya padahal secara ranking FIFA jauh di bawah timnas Australia. Graham Arnold pun sampai harus mengambil sesi dengan psikiater untuk mengembalikan kesehatan mentalnya. Melihat fenomena ini dikabarkan pelatih timnas Bahrain dan Cina pun saat ini sedang mengalami kegelisahan serupa dan sampai harus rutin berobat ke psikiater, bahkan federasi. Sepak bola Bahrain dan Cina sedang mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan WO pada FIFA daripada harus merasakan keganasan timnas Indonesia dan dibantai habis-habisan di kandang sendiri yang ditakutkan akan berpengaruh terhadap kesehatan mental para pemainnya jadi dugaanku saat ini. Di sisi lain, selain Graham Arnold, inilah daftar pelatih yang kehilangan jabatan gara-gara kejeniusan Shin Tae-yong. Ini dia detail lengkapnya. Wow, alhamdulillah, Allahu Akbar. Berita bahagia lagi-lagi menghampiri timnas Indonesia. Fans timnas dijamin auto tersenyum sangat bahagia sampai gak sadar buka celana turun ke jalan-jalan. Dikabarkan tadi malam Pak Erick Thohir dan striker top elite Eropa grade A yang sedang diincar dan sangat dibutuhkan Shin Tae-yong saat ini untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan Cina yaitu Mauro Ziegestra sudah bertemu dan makan malam bersama di Belanda. Bahkan Pak Erick Thohir sudah menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Mauro dan Mauro sendiri mengatakan sudah setuju dengan kondisi yang diajukan oleh Pak Erick Thohir untuk bisa membela timnas Indonesia.
Sumber dari PSSI pun menyebutkan berkas-berkas naturalisasi Mauro Zijlstra sudah lengkap dan tidak ada kekurangan sehingga minggu depan sudah bisa ditandatangan oleh Menpora dan Pak Presiden. Kemudian langsung disahkan oleh DPR jadi tuntutanku saat ini. Di sisi lain, saking ngebetnya bela timnas Indonesia, Mauro Zijlstra berharap bisa berjumpa Erick Thohir segera. Begini detail lengkap kronologisnya. Wow gacor, auto bangga sekaligus kagum dan gak bisa berkata-kata. Berkat penampilan impresifnya bersama klubnya saat ini dan menjadi man of the match di beberapa laga belakangan ini, Mas Hilgers saat ini disebutkan sedang berada dalam radar pantauan Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu sangat kagum dan paham betul dengan karakteristik pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut. Ten Hag memproyeksikan Mas Hilgers sebagai holding midfielder berbakat untuk menggantikan peran Casemiro yang akhir-akhir ini sering melakukan blunder sehingga merugikan timnya. Dikabarkan Ten Hag saat ini sedang ngotot pada manajemen setan merah dalam kurung Manchester United untuk segera menebus klausul kontraknya dan memboyong Mas Hilgers ke Old Trafford. Pihak klub sudah menyiapkan mega kontrak senilai 300 miliar rupiah dan gaji ratusan miliar rupiah per musim, jadi harapanku. Di sisi lain, begini kata calon bek timnas Indonesia Mas Hilgers soal akan lawan Manchester United di Liga Eropa. Simak terus penjelasan lengkapnya. Auto meledak. Eropa dibuat geger oleh langkah sensasional Venezia FC. Dikabarkan saat ini klub raksasa Italia tersebut tengah mempertimbangkan permintaan kapten timnas Indonesia yaitu J. Edges yang saat ini memperkuat Venezia FC untuk memboyong dua pilar utama timnas Indonesia yaitu Justin Hubner dan Sandy Walsh. Pelatih Venezia FC Eusebio Di Francesco disebutkan sangat puas dengan penampilan apik J. Edges dalam menjaga pertahanan timnya dan sedang mencari tandem maut untuk menemani J. Edges dikarenakan tandemnya saat ini sering melakukan blunder hingga berbuah gol dan menyebabkan timnya mengalami kekalahan. Sebagai hadiah atas penampilan apik dan stabil J. Edges, pelatih Venezia FC tersebut berencana menghadiahi J. Edges dengan merekrut kedua kompatriotnya di timnas Indonesia tersebut sehingga bisa bermain bersama di Venezia FC jadi keinginanku. Di sisi lain, Justin Hubner dan Sandy Walsh optimis timnas Indonesia mampu kantongi 6 poin dan lolos Piala Dunia. Ini dia kata-kata monohok yang bisa membakar semangat dan bahagia para pecinta timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Wow gokil, benar-benar kabar sensasional yang bisa bikin fans timnas Indonesia jantungan tapi melayang bahagia. Legenda Real Madrid yaitu Sergio Ramos saat ini sangat kencang diisukan akan dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Bek legendaris tersebut saat ini sedang berstatus free agent dan saat ini sangat ngebet ingin bertemu dengan Pak Erick Thohir untuk menyampaikan keinginannya agar bisa membela timnas Indonesia dan membantu Indonesia lolos Piala Dunia. Sergio Ramos sangat terkagum-kagum dengan permainan impresif dan semangat tak kenal lelah dari para pemain asuhan. Shin Tae-yong juga sangat merinding melihat atmosfer dan gemuruh para fans timnas Indonesia di GBK kala menghadapi Australia di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga jadi prediksiku. Di sisi lain inilah 5 hot news timnas Indonesia hari ini mulai dari kans besar menang atas Cina dan kabar Sergio Ramos di tim merah putih sampai nasib pilu diaspora. Begini berita lengkapnya. Auto gak nyangka, publik Indonesia dibuat geger sampai menganga mendengarnya. Kabar mengenai kehebatan dan kegemilangan timnas Indonesia kala menahan imbang Arab Saudi di kandangnya sendiri dan menjadi penyebab mundurnya Graham Arnold yang merupakan pelatih timnas Australia setelah secara meyakinkan mempermalukan timnas Australia dengan menahan imbang tim langganan Piala Dunia tersebut di GBK. Dikabarkan pelatih timnas Jepang saat ini sedang panik setelah mendengar kabar mengejutkan mengenai Graham Arnold yang mundur dari kursi kepelatihan timnas Australia.
Bahkan sampai salah satu legenda Jepang yaitu Keisuke Honda pun sampai ikut berkomentar keras dan memperingatkan pelatih timnas Jepang tersebut agar waspada dan jangan sekali-kali pun meremehkan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong jika tidak ingin bernasib serupa seperti Graham Arnold tersebut, jadi dugaanku saat ini. Di sisi lain, legenda Jepang ini singgung pemain Eropa yang semakin ramai merapat ke timnas Indonesia padahal negaranya peringkat 1 Asia. Loh kok bisa? Begini penjelasan lengkapnya. Rasain kau mampus. Dasar negara komunis gak tahu malu. Kok bisa-bisanya ikutan Singguyen itu nyinyirin timnas Indonesia dan berani-beraninya anggap remeh kekuatan para pemain asuhan Shin Tae-yong. Sekarang tahu sendiri kan akibatnya. Dikabarkan saat ini supporter Cina sedang berunjuk rasa di depan kantor Federasi Sepak Bola Cina menuntut mundur pelatih kepala mereka yaitu Branko Ivankovic untuk segera mundur dan meninggalkan kursi kepelatihannya secepatnya. Bahkan para pemainnya pun dikabarkan sudah tidak mau instruksi dari pelatih tersebut dalam sesi latihannya. Mereka takut akan bernasib serupa seperti timnas Australia tidak bisa mengalahkan timnas Indonesia, bahkan ada keyakinan bisa-bisa mereka kena mode bantai-bantai para pemain Indonesia ini di kandang mereka sendiri, jadi dugaanku saat ini. Di sisi lain, supporter Cina waspadai pemain naturalisasi timnas Indonesia hingga beri peringatan ke tim kesayangannya. Ini dia kesan mereka terhadap kehebatan Jay Itzes dan kawan-kawan. Begini video lengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Sebanyak 8 pemain yang wajib dinaturalisasi PSSI demi membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menahan Arab Saudi dan Australia di 2 matchday awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya pada 10 dan 15 Oktober 2024 timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang timnas Indonesia memenangkan laga sangat besar seiring kehadiran Mes Hilgers dan Liano Reijnders. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar jika PSSI berhasil meyakinkan sejumlah pemain keturunan berkualitas untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? 8. Pascal Struijk dalam kurung Leeds United. Daniel Van Laar di podcast Football Primeur mengatakan Pascal Struijk berpeluang membela timnas Indonesia. Jika benar memperkuat timnas Indonesia, betapa mewahnya lini belakang skuad Garuda. Timnas Indonesia akan diperkuat back yang memiliki harga pasaran mencapai 260 miliar rupiah. Dalam pola 3 back racikan Shin Tae-yong, Pascal Struijk dapat membentuk kolaborasi apik bersama Mes Hilgers dan Jay Itzes. 7. Miliano Jonathans dalam kurung Vitesse Arnhem. Miliano Jonathans sedang garang-garangnya bersama klub Liga 2 Belanda, Vitesse Arnhem. Dari 6 pertandingan di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, winger kanan berusia 20 tahun ini mengemas 3 gol dan 2 assist. 6. Jayden Oosterwolde dalam kurung Fenerbahce. Jayden Oosterwolde saat ini berstatus fullback kiri andalan Fenerbahce, klub yang ditangani Jose Mourinho. Musim ini ia telah tampil dalam 5 laga Liga Turki 2024 hingga 2025. 5. Miljan Manhoef dalam kurung Stoke City. 4. Kevin Dix dalam kurung FC Copenhagen. 3. Ole Romanye dalam kurung FC Utrecht. 2. Jairo Riedewald dalam kurung Royal Antwerp FC. 1. Ian Maatsen dalam kurung Aston Villa. Akun @oranje_Indonesia baru-baru ini menampilkan foto Mes Hilgers bersama Ian Maatsen.
Hal itu seakan pertanda timnas Indonesia akan diperkuat pemain yang memiliki harga pasaran mencapai 40 juta euro atau setara 676 miliar rupiah. Jika dinaturalisasi, Ian Maatsen akan mendongkrak harga pasaran timnas Indonesia, sekaligus menaikkan level permainan skuad Garuda. Meski berposisi asli sebagai fullback kiri, Ian Maatsen dipercaya akan diandalkan Shin Tae-yong sebagai winger kiri. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju dengan rencana Pak Erick Thohir untuk merekrut sekaligus para pemain grade A Eropa tadi, dan apakah harus segera secepatnya dinaturalisasi karena sebagian besar dari mereka sudah menyatakan sangat tertarik dan ingin membela timnas Indonesia? Namun di sisi lain, seperti yang kita tahu di luaran sana banyak suara-suara sumbang yang menyalahkan langkah Pak Erick Thohir untuk menaturalisasi para pemain Eropa tersebut seperti Bung Toel, Rocky Gerung, dan ada salah satu anggota DPR yang kemarin berusaha menghambat proses naturalisasi para pemain Eropa. Para pembenci naturalisasi ini baiknya diapain ya? Karena takutnya mengganggu konsentrasi para pemain kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tulis pendapat dan keinginan kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar agar Pak Erick Thohir tahu dan dengar apa sebenarnya keinginan para fans sejati timnas Indonesia di seluruh pelosok negeri. Pelatih tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya akan senang melihat hasil laga PSS Sleman versus Arema FC di pekan ke-6 Liga 1 2024 hingga 2025. Pasalnya di laga tersebut striker muda andalan STY yakni Hoki Caraka tampil menggila hingga mencetak brace dan membantu PSS menang 2-1 atas Arema. Ya, PSS Sleman baru saja menang atas Arema FC di Stadion Manahan, Solo pada Jumat dalam kurung 20 September 2024 sore waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, PSS menang dengan skor 3-1 atas tim berjuluk Singo Edan tersebut. PSS awalnya sudah unggul berkat gol Phil Ofosu Ayeh di menit 23. Lalu Hoki Caraka membuat PSS semakin tak terbendung usai mencetak 2 gol di menit 39 dan 54. Tentu 2 golnya itu menjadi sangat berarti untuk PSS dan juga Shin Tae-yong. Sebab saat ini STY membutuhkan striker yang tajam di skuad Garuda. Melihat Hoki Cara yang mulai menggila menjadi kabar yang baik untuk Shin Tae-yong. Apalagi striker berusia 20 tahun itu memang merupakan penyerang andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Tak hanya di skuad senior, tapi juga di timnas Indonesia kelompok umur. Hampir semua debut Hoki Caraka, baik itu di tim U19, U20, U23, hingga senior, pelatihnya adalah Shin Tae-yong. STY adalah sosok yang pertama kali membawa Hoki Caraka ke skuad utama timnas Indonesia. Pemain PSS itu pun sudah mencatatkan 6 laga dan 2 gol sejauh ini untuk Garuda. Kini dengan melihat Hoki Caraka yang mulai gacor di Liga 1 2024-2025 jelas menjadi kabar yang baik untuk STY yang tengah mencari pemain untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Hoki sendiri itu adalah gol perdananya di musim ini bersama PSS Sleman. Ada beberapa juru taktik yang kehilangan jabatannya usai Shin Tae-yong jadi pelatih timnas Indonesia. Sejak pertama kali jadi pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, ada beberapa pelatih yang sudah kehilangan jabatan. Total ada 7 nama yang kehilangan jabatan akibat kalah dari timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Berikut adalah daftar pelatih yang dipecat gara-gara Shin Tae-yong. 1. Vyacheslav Lavichka dalam kurung Timnas Kuwait. Pelatih Timnas Kuwait Vyacheslav Lavichka harus kehilangan pekerjaan karena gagal membawa anak asuhnya lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Pada fase kualifikasi Piala Asia 2023, Kuwait memang sempat kalah 1-2 dari Timnas Indonesia. Hasil itulah yang membuat Kuwait gagal merebut tiket ke putaran final. 2. Tatsuma Yoshida dalam kurung Singapura. Pelatih asal Jepang itu mengundurkan diri tak lama setelah langkah Singapura terhenti di semifinal Piala AFF 2020.
The Lion julukan Singapura harus mengakui keunggulan timnas Indonesia besutan Sintayong dengan agregat 3-5. 3. Tan Cheng Hock (Malaysia). Tan Cheng Hock mengundurkan diri usai gagal melangkah ke semifinal Piala AFF 2020. Saat itu Malaysia kalah pada laga penentuan lawan timnas Indonesia di pertandingan terakhir fase grup Piala AFF 2020 dengan skor 1-4. 4. Damien Hartog (Saudi Arabia U19). Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) resmi mendepak Damien Hartog dari posisinya sebagai pelatih timnas U19 Arab Saudi selesai ajang International U19 Friendly Tournament 2020 di Kroasia. Pada pertandingan tersebut, Arab Saudi bermain imbang 3-3 dengan timnas U19 Indonesia yang saat itu diasuh oleh Sintayong. 6. Dinh Nam (Timnas U20 Vietnam). Pelatih asal Vietnam tersebut harus kehilangan jabatannya usai Vietnam gagal mengamankan tiket lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U20 2023. Pada babak kualifikasi Piala Asia U20 2023, Vietnam harus puas finish di peringkat kedua usai kalah dari timnas U20 Indonesia asuhan Sintayong. 7. Graham Arnold. Graham Arnold jadi nama terbaru yang harus kehilangan jabatannya usai gagal menang lawan timnas Indonesia. Pelatih 60 tahun tersebut resmi mengundurkan diri dari jabatannya di timnas Australia senior usai gagal menang di 2 laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya mengatakan setelah pertandingan melawan timnas Indonesia bahwa saya harus mengambil keputusan, ujar Arnold. Setelah melakukan refleksi mendalam, firasat saya mengatakan bahwa ini waktunya melakukan perubahan baik untuk dari saya maupun programnya, kata mantan pelatih Australia U23 itu. Pemain keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra, tampaknya sudah benar-benar ingin membela timnas Indonesia. Pasalnya, penggawa FC Volendam U21 itu ingin berjumpa dengan Ketua Umum Ketum PSSI Erick Thohir agar proses naturalisasinya bisa segera diproses. Zijlstra menjadi salah satu nama yang saat ini sedang dibidik PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Ini sudah menjadi rahasia umum karena sekarang PSSI sedang memeriksa kelengkapan dokumen dari striker berusia 19 tahun itu. Namun begitu belum diketahui pasti bagaimana kelanjutan proses naturalisasi Zijlstra. Tapi kemungkinan pemain kelahiran Zaandam, Belanda, itu hampir pasti akan menjadi calon pemain timnas Indonesia. Terlebih, Sintayong sedang mencari sosok striker. Zijlstra pun menaruh harapan besar kepada PSSI agar prosesnya bisa segera rampung. Sebab pemain FC Volendam U21 ini sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Ia tentu saja tidak sudah tak sabar bela timnas, kata Zijlstra dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha, Jumat 20 September 2024. Karena saya sudah menunggu beberapa lama, pastinya makin semangat untuk bermain untuk negara yang indah tentunya, jadi ya kita akan melihatnya, sambung dia. Zijlstra berharap proses naturalisasinya terus mengalami perkembangan yang positif. Sehingga dengan begitu dia bisa segera bertemu Erick Thohir untuk berjabat tangan. Karena jika itu sudah terjadi, dia sudah dipastikan akan menjadi calon pemain timnas Indonesia. Saya berharap prosesnya bisa lebih progres lagi dan bisa terbang ke Indonesia untuk juga ya tentu saja untuk bertemu Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Ya, supaya proses saya lebih dekat lagi dan bisa secepatnya bermain untuk timnas Indonesia, terang Zijlstra. Zijlstra merupakan striker yang dirasa cocok untuk mempertajam lini serang timnas Indonesia. Bersama FC Volendam U21 saat ini tercatat dia sudah mengemas 2 gol dan 1 assist dalam 2 pertandingan Liga 2 Belanda U21 2024 hingga 2025. Calon bek timnas Indonesia Mads Hilgers berbicara soal akan melawan Manchester United di Liga Eropa 2024/2025. Mads Hilgers adalah bek utama dari klub Eredivisie Belanda FC Twente.
FC Twente akan melawan Manchester United pada matchday pertama Liga Eropa di Stadion Old Trafford pada 26 September 2024 pukul 02.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Mes Hilgers mengaku Manchester United adalah tim impian untuk dilawan. Selalu menjadi mimpi untuk bermain melawan lawan seperti itu, kata Hilgers dikutip dari Football Premier. Lebih lanjut, ia bertekad akan menunjukkan kekuatan dari FC Twente yang dihuni banyak pemain muda. Saya pikir sangat menyenangkan untuk menunjukkan kualitas kami. Kami memiliki tim yang muda. Ini adalah pertandingan di mana kami harus menunjukkan seberapa bagus kami bisa bermain sepak bola, ujarnya. Sebelum bertanding melawan Manchester United, Mes Hilgers akan menjalani sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia di Belanda. Kalau kita menunggu mereka datang ke sini, hari ini keduanya tidak diizinkan sementara untuk meninggalkan klubnya masing-masing, kata Menteri Hukum dan HAM Menkumham, Supratman Andi Agtas, Rabu 18/9/2024. Karena itu kita proaktif, pengambilan sumpahnya akan diadakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda, ucapnya. Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham akan berangkat ke Belanda pada Minggu (22 September 2024). Mudah-mudahan hari Senin sudah bisa prosesnya, ujarnya. Mes Hilgers akan menjalani sumpah bersama Eliano Reijnders. Kedua pemain itu diproyeksikan akan membela timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang pada Oktober 2024. Garuda akan melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober mendatang. Justin Hubner dan Sandy Walsh, dua bintang timnas Indonesia, mengaku optimis timnas Indonesia bisa meraih kemenangan kontra Bahrain dan Cina pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Seperti yang diketahui, pada 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Kemudian pada laga melawan Australia dalam kurung 10 September 2024, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut juga kembali menahan imbang dengan skor 0-0. Meskipun belum bisa meraih poin penuh, tetapi hasil tersebut cukup membanggakan mengingat baik Arab Saudi maupun Australia, keduanya menjadi negara langganan Piala Dunia. Melihat performa dan kekompakan skuad Garuda, Justin Hubner, bek timnas Indonesia, mengaku sangat optimis bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Justin Hubner ungkapkan bahwa timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, Sandy Walsh juga menunjukkan ambisinya tersebut, tetapi menurutnya, tentu saja jika tidak dalam kurung, yakin saya tidak akan ikut bermain, yang lain tidak sebagus kita, satu-satunya yang kuat hanya Jepang, kata Justin Hubner. Pemain berusia 21 tahun tersebut menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki pemain yang kuat, salah satunya Mes Hilgers dan Eliano Reijnders yang akan segera dinaturalisasi menyusul Maarten Paes. Di sisi lain, Sandy Walsh juga mengungkapkan bahwa timnas Indonesia memiliki pemain yang solid. Ia meminta agar para penggemar bisa percaya pada dirinya dan tim. Di tengah euforia supporter yang sedang menggebu-gebu, Walsh ingatkan bahwa ini masih belum selesai, perjuangannya untuk bisa membawa Indonesia main di Piala Dunia masih panjang. Seperti yang Anda katakan, ini penampilan yang tidak bisa dipercaya dan hasilnya baik. Tapi kita harus tetap rendah hati, karena ini baru 2 poin saja, ungkap Sandy Walsh. Pada kesempatan itu, Sandy mengungkapkan bahwa timnas Indonesia saat ini punya ambisi dan tujuan yang sama, yaitu bisa lolos Piala Dunia. Walsh juga menyebut skuad Garuda sangatlah solid dan itu yang membuat timnya makin kuat serta optimis bisa mengalahkan lawan-lawannya pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang pertandingan melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang. Baik Sandy Walsh maupun Justin Hubner, keduanya tentu telah mempersiapkan performa terbaik mereka guna mencuri poin penuh agar jalannya menuju Piala Dunia bisa makin mudah. Beragam konten terkait timnas Indonesia sedang menyala sepanjang hari ini.
Satu di antara penyebabnya adalah keputusan Graham Arnold untuk mengundurkan diri dari posisi pelatih timnas Australia. Bisa saja apa yang dilakukan Graham Arnold biasa-biasa saja alias sudah menjadi hal mafhum di dunia profesional. Namun dalam satu komentarnya, ia menyebut sudah merenungkan untuk pergi dari tim Aussie setelah hasil pertandingan kontra timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada yang berlangsung tengah pekan lalu, pasukan Graham Arnold gagal membawa pulang angka penuh. Mereka harus puas dengan satu angka yang membuat posisi di klasemen sementara tak membaik karena baru mendapat poin dari hasil imbang tersebut. Tak ayal kondisi Australia yang sudah terbiasa lolos ke Piala Dunia mulai goyah. Mereka masih harus menghadapi tantangan besar ketika menjamu Cina dan bertandang ke tim raksasa Jepang. Selain berkorelasi dengan Graham Arnold, konten timnas Indonesia yang meledak adalah keberadaan Sergio Ramos dalam pasukan Shin Tae-yong. Tentu saja, Ramos ini bukan pesepak bola veteran asal Spanyol, melainkan kemiripan permainan dengan Max Hilgers. Seperti diketahui, Max sudah menyatakan diri menjadi warga negara Indonesia. Artinya pemain berposisi back tersebut akan menjadi tambahan benteng luar biasa di area pertahanan. Tidak tanggung-tanggung, kalangan media di Belanda menjulukinya sebagai Sergio Ramos. Meskipun Jepang diunggulkan, salah satu legenda sepak bola mereka, Keisuke Honda, memberikan pandangan menarik tentang kualitas timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong yang semakin menunjukkan taringnya. Saat ini Jepang memimpin grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan catatan sempurna mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Namun, performa mengejutkan timnas Indonesia patut diperhatikan. Skuad Garuda berhasil menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Hasil tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat klasemen sementara dengan 2 poin, hanya terpaut 1 poin dari Bahrain yang berada di posisi ketiga. Kinerja mengesankan ini juga mendorong peringkat FIFA Timnas Indonesia semakin dekat ke 100 besar, tepatnya di peringkat 130. Jauh sebelum pencapaian ini, Keisuke Honda yang juga merupakan mantan pemain AC Milan pernah menyampaikan opininya tentang kualitas timnas Indonesia di bawah bimbingan Shin Tae-yong selama 4 tahun terakhir. Menurut Honda, timnas Indonesia berpotensi menjadi ancaman nyata di Asia. Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna, ujar Keisuke Honda, dikutip dari media Vietnam, Tho Bao Phan Hoc ngetuat Senin dalam kurung 16 September 2024. Timnas Indonesia telah meraih sejumlah prestasi sejak kedatangan Shin Tae-yong. Kebijakan regenerasi pemain dan program naturalisasi yang diterapkan pelatih asal Korea Selatan tersebut mulai membuahkan hasil positif. Dalam 2 tahun terakhir, timnas Indonesia mencatatkan 2 rekor penting. Pertama, mereka berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Kedua, Indonesia kini berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mendekatkan mereka ke ajang Piala Dunia. Performa luar biasa dalam 2 pertandingan terakhir juga berkontribusi pada kenaikan peringkat FIFA Timnas Indonesia secara signifikan. Posisi mereka kini di ranking 130 dunia, semakin mendekati target Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menginginkan Indonesia masuk 100 besar FIFA. Keisuke Honda juga menyoroti bagaimana pemain-pemain Indonesia kini banyak yang berkarier di luar negeri, terutama di Eropa, yang turut memperkuat timnas. Saya melihat ada perkembangan pesat timnas Indonesia, terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa, lanjut Honda. Supporter Cina mewaspadai pemain naturalisasi timnas Indonesia hingga memberi peringatan ke timnas Cina agar bisa membuat Jay Itzes dan kolega tak mampu berkutik. Timnas Indonesia akan melanjutkan kiprahnya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada periode Oktober 2024 dengan diisi dia laga away. Timnas Indonesia dijadwalkan lebih dulu menghadapi Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis dalam kurung 10 Oktober 2024 mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat.
5 hari berselang, skuad Garuda akan meladeni Cina di Stadion Qingdao Youth Football Minggu (15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dua pertandingan grup C ronde ketiga bulan Oktober 2024 itu bisa menjadi peluang timnas Indonesia untuk mendulang poin dan memperbaiki ranking FIFA. Timnas Indonesia pun baru mengalami kenaikan ranking FIFA dari 133 ke posisi 129 dunia setelah menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Dengan diumumkannya peringkat tim nasional sepak bola pria FIFA baru-baru ini, sejumlah besar penggemar sepak bola di Cina menyoroti selisih peringkat antara Cina dan Indonesia yang semakin tipis. Diketahui, Cina turun dari posisi 87 menjadi 91 sehingga dekat dengan Indonesia di peringkat 129 yang akan berhadapan dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Sementara di aplikasi seluler DongQD, platform populer di kalangan penggemar sepak bola Cina, banyak supporter Cina mewaspadai para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Mereka memperingkatkan kepada tim kesayangannya agar menjaga ketat sejumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia seperti Jay Itzes, Tom Haye, Calvin Verdonk, Rafael Struijk hingga Maarten Paes. Para pemain naturalisasi dari timnas Indonesia memang hebat dan kita harus mewaspadai mereka, tulis seorang pengguna dalam kolom komentar di DongQD. Mereka pun memprediksi bahwa pertandingan antara timnas Cina melawan timnas Indonesia akan berat atau bahkan sengit. Meskipun Cina pernah menang atas timnas Indonesia, tapi kali ini mereka memprediksi tim kesayangannya akan kesulitan mengalahkan pasukan Shin Tae-yong. Sebelumnya kita pernah menang, tetapi kali ini tidak akan mudah mengingat persepak bolaan Indonesia dan Asia Tenggara mengalami kemajuan besar. Inilah hal yang patut diperhatikan, ujar beberapa supporter Cina.